Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami kelompok dari IRM R4119. Di sini ada Muhammad Rizky Ferdiansah, ada aku sendiri Hadid Ubaidillah Mahendra, ada Chandra Lesmana, sama ada Fajar Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan soal sistem informasi dan lingkungan pemasaran. Pertama, ada pendahuluan. Sistem informasi merupakan kebutuhan organisasi modern. Bagian yang membutuhkan sistem informasi bahkan termasuk sub-bidang dari suatu organisasi. Bidang pemasaran termasuk bidang organisasi yang membutuhkan sistem informasi. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang dapat menyediakan informasi yang cepat dan rinci bagi manajemen perusahaan mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Pada masing-masing perusahaan kebutuhan akan informasi pemasaran akan sangat berbeda, tergantung pada jenis, kecepatan, dan keakuratan informasi yang dibutuhkan. Nah, adapun alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi yang pertama, brand. Tingkat persaingan yang tinggi, karena pasti salah satu brand punya kompetitor, seperti misalnya ini ada sabun cuci deterjen, ada merek Rinso, ada merek Daya gitu kan, pasti membutuhkan pemasaran di bidang informasi karena ya itu tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua ada produk yang bervariasi seperti tadi. Kita misalkan bahan cuci, nanti tadi ada deterjen, lalu juga contoh misalkan pencuci untuk kamar mandi atau WC ada Harpic gitu ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada penemuan teknologi informasi seperti adanya barcode dan scan barcode-nya, tentunya itu untuk memudahkan mendata barang-barang yang produk-produk yang sudah ada sehingga mudah untuk didata lalu diinput ke sistem informasi yang sudah tersedia begitu. Selanjutnya, Adek. Selanjutnya ada definisi sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Konteks diagram. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Ada juga data flow diagram, merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Nah, berikut ada contohnya. Di sini ada penjualan Mapleway Healthy dan Snack. Ada juga manajer, ada marketing, dan ada juga pembeli. Nah, di sini juga ada kamus data. Kamus data atau KD atau data dictionary, DD atau disebut juga dengan istilah sistem data dictionary, digunakan untuk memperjelas aliran data yang digambarkan pada data flow diagram, DFD atau DID. Kamus data menurut Rosa dan Salahuddin 2013-73
Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak, sehingga masukan input dan keluaran output dapat dipahami secara umum memiliki standar cara penulisan. Di sini juga ada contohnya entitas dan atribut. Entitas ini meliputi ada produk, ada kategori produk, pembeli, admin, konfirmasi pembayaran, pembelian, dan komentar. Sedangkan di atributnya ini meliputi KD produk, nama produk, harga, keterangan, stok, gambar KD, kategori, dan sebagainya. Nah, adapun komponen sistem informasi pemasaran antara lain yaitu mulai dari pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan lain-lain. Ini sistem informasi paling dasar. Siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai dengan pembayaran, pedagang perantara, dan surat pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan mempersiapkan faktur penjualan dan memberikan beberapa salinannya ke berbagai departemen. Jenis barang yang persediaannya habis akan dipesan kembali. Jenis barang yang dikirim harus disertai dengan dokumen pengiriman dan dokumen penagihan yang juga dibuat lengkap dan diberikan ke berbagai departemen. Spesifikasi proses. Spesifikasi proses mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Spesifikasi proses digunakan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada level yang paling dasar dalam DFD. Selanjutnya, data informasi. Di sini terdapat dua subsistem. Yang pertama ada subsistem input dan subsistem output. Subsistem input mencakup dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber lingkungan. Pada sumber internal di sini terdapat ada subsistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian pemasaran. Kemudian pada sumber lingkungan terdapat subsistem intelijen pemasaran, dan semua itu dikemas dalam sebuah database yang kemudian menjadi sebuah subsistem output yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ada subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran integrasi, yang semua itu dicakup dalam sebuah pemakai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.